Seksio sesarea dengan fasilitas anestesi terbatas. Kerjasama antara obstetrician dan anestetik obstetrik itu merupakan hal penting bagi keamanan dan kenyamanan pasien, terutama pada keadaan fasilitas anestesi terbatas. Tingginya mortalitas maternal dan fetal dan penata laksanaan anestesi obstetrik itu memiliki keterkaitan yang penting. Audit nasional di Afrika Selatan sudah mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki andil kematian akibat anestesi. Kebutuhan minimal untuk keamanan pasien adalah keterampilan yang cukup, monitor anestesi, ketersediaan alat dan obat-obatan, serta protokol manajemen untuk tiap-tiap tingkat penanganan. Perlu dipertimbangkan juga masalah pendidikan atau pelatihan sumber daya dan tersedianya dana. Kematian maternal yang berkaitan dengan anestesi biasanya disebabkan oleh aspirasi paru saat melakukan teknik induksi cepat. Di Inggris, antara 1967 sampai dengan 1969 terjadi 20/1 juta persalinan meninggal karena kegagalan intubasi. Akan tetapi, setelah intervensi latihan yang lebih baik, supervisi subspesialisasi dan perhatian yang lebih besar terhadap kehamilan menghasilkan peningkatan keamanan anestesi. Di Inggris, sejak tahun 1985, kematian maternal yang berkaitan dengan anestesi menurun hingga 4/1 juta atau kurang. Di Zimbabwe, antara 1994 sampai dengan 2001 terjadi 1/482 kasus, yang mana khusus untuk obstetrik 1/293. Di negara berkembang, keamanan anestesi obstetrik meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan anestesi regional, meskipun di Afrika Selatan sejak tahun 2005 sampai 2007 dilaporkan terjadi 71 kematian akibat anestesi langsung, yang mana 53 karena anestesi spinal dan 18 anestesi umum. Jadi, anestesi spinal yang ditangani oleh tenaga yang kurang berpengalaman juga merupakan penyebab mortalitas maternal yang bermakna. Masuk ke bab kebutuhan minimal untuk anestesi obstetrik. Kebutuhan minimal untuk anestesi obstetrik yang ditetapkan oleh WFSA itu akan dijelaskan di kolom deskripsi ya. Nanti saya jelaskan di kolom deskripsi, teman-teman bisa baca di kolom deskripsi itu ya. Baik, saya lanjutkan. Pada kondisi fasilitas anestesi itu terbatas, cara-cara yang aman menjadi familiar dengan obat-obat terbatas untuk anestesi obstetrik, analgesi dan resusitasi. Tiopenton adalah obat esensial untuk induksi cepat pada anestesi umum. Ketamin memiliki banyak keuntungan dalam hal efek anestetik dan analgesik pada dosis subanestetik, tidak mendepresi nafas, dan stabilitas hemodinamik dipertahankan serta merupakan obat penting untuk kasus pendarahan obstetrik, tetapi kontraindikasi untuk preeklamsia. Suksametonium adalah pelumpuh otot esensial untuk induksi cepat, pelumpuh otot non-depolarisasi, dan obat reversal layak untuk laparotomi. Di Afrika, halotan dan eter masih luas pemakaiannya untuk rumatan anestesi. Keduanya relatif tidak mahal dan eter tidak mendepresi ventilasi maupun sistem kardiovaskuler selain analgesik yang baik. Morfin selain efektif juga murah. Obat anestesi spinal pada obstetrik standar emas tetap bupivacain hiperbarik. Fentanyl adalah obat tambahan yang baik dan meningkatkan analgesi intraoperatif. Vasopresor efedrin dan phenylephrine itu sangat efektif dan harus tersedia dan luas penggunaannya dalam anestesi obstetrik. Atropin dan adrenalin juga harus tersedia pada kejadian kolaps kardiovaskuler. Oksitosin adalah merupakan uterotonika terpilih untuk persalinan selama seksio sesarea. Dosis tunggal oksitosin aksi panjang misalnya
Carbetoksin banyak menguntungkan pada kondisi fasilitas terbatas. Ergometrin atau prostaglandin juga harus tersedia selama seksio sesarea jika pasien alergi terhadap oksitosin. Keunggulan dan resiko prostaglandin dalam mencegah dan mengobati pendarahan postpartum setelah operasi itu sudah diikhtiarkan dalam pedoman dan kupasan terkini. Hidralasin dan labetalol dibutuhkan untuk mengatasi hipertensi. Magnesium sulfat adalah obat terpilih untuk mencegah kejang preeklamsi. Masuk ke bab anestesi untuk seksio sesarea. Pada kondisi tenaga dan fasilitas anestesi terbatas, protokol standar untuk anestesi umum, anestesi spinal, dan resusitasi neonatus itu harus ditetapkan. Analgesi multimodal menggunakan NSAID dan paracetamol sebagai analgesi dasar pasca seksio sesarea dalam kombinasi dengan opiat sistemik penting untuk 24 jam pertama. Anestesi spinal dosis tunggal adalah cara terpilih untuk pasien-pasien sehat bila tenaga ahli dan persediaan untuk prosedur yang lebih canggih seperti kombinasi spinal epidural tidak tersedia. Pada pasien dengan preeklamsi berat, anestesi spinal itu dikaitkan dengan stabilitas hemodinamik. Tak ada data klinis tentang keamanan hitung trombosit pada anestesi spinal. Resiko intubasi harus dipertimbangkan terhadap sangat rendahnya resiko hematom epidural. Pada eklamsi tak ada data tentang keamanan anestesi spinal. Analisa retrospektif mendukung bahwa anestesi regional untuk seksio sesarea aman pada pasien-pasien dengan eklamsi dan kejang berulang. Kesadaran menurun dan jalan nafas sulit berhasil baik. Meskipun pada prinsipnya ini tidak direkomendasikan untuk tindakan rutin. Kontraindikasi anestesi spinal itu harus digarisbawahi secara jelas dalam protokol. Pada unit obstetrik yang sibuk, obstetrisian bekerja tertekan dan penelitian medis kadang-kadang tidak adekuat, khususnya keseimbangan cairan dan tidak terdiagnosanya penyakit penyerta seperti penyakit katup jantung dan fungsi ventrikel yang abnormal yang menjadi dasar hipertensi kronis atau kardiomiopati. Anestetis adalah penilai penting dari kondisi medis maternal dan seharusnya pasien-pasien yang kontraindikasi tidak boleh dilakukan anestesi spinal dosis tunggal. Ya walaupun bisa berkaitan dengan lebih tingginya defisit basa arteri umbilikalis daripada anestesi umum pada pasien sehat dan preeklamsi. Menghindari intubasi trakeal tetap harus dipertimbangkan. Selama anestesi spinal, posisi miring ke kiri harus difahami supaya meminimalkan kompresi aortokafal dan rumatan tekanan darah serta curah jantung dengan cairan dan vasopresor. Meskipun preload koloid itu lebih menguntungkan daripada kristaloid, kristaloid adalah alternatif pada kasus elektif. Koloid tidak rutin digunakan pada fasilitas terbatas, jadi intervensi cairan awal yang direkomendasi adalah kristaloid 20 ml per kgbp. Di negara berkembang, kejadian asidosis neonatal dan efek samping maternal seperti mual dan muntah itu memiliki kaitan dengan penggunaan ephedrine. Untuk mengatasi hipotensi spinal, phenylephrine itu lebih baik. Harus ditekankan bahwa phenylephrine mungkin obat berbahaya di tangan yang tidak berpengalaman, tergantung dosisnya. Phenylephrine bisa menyebabkan depresi curah jantung maternal. Pada fasilitas terbatas, pasien-pasien dengan penurunan fungsi ventrikuler, dosis tinggi phenylephrine tidak direkomendasikan karena jika terjadi peningkatan tiba-tiba dari resistensi vaskular sistemik tidak bisa ditoleransi dalam situasi tersebut. Antropin diindikasikan untuk mengatasi bradikardi dan hipotensi selama anestesi spinal. Jarang, hipotensi menetap yang disebabkan berkurangnya fungsi ventrikel tidak terdiagnosis. Segera diberikan ephedrine yang diikuti dengan adrenalin dosis rendah. Anestesi umum kadang merupakan teknik terpilih pada keadaan tertentu. Protokolnya adalah sebagai berikut. Sebelum induksi, berikan 30 ml antacid seperti sodium nitrat untuk menetralisir asam lambung yang berlebihan. Posisi agak miring ke kiri untuk menghindari penekanan vena cava oleh uterus. Alirkan infusi melalui vena besar dan berikan preoksigenasi.
Kemudian tekan krikoid untuk mencegah regurgitasi isi lambung. Induksi dengan tiopental atau ketamin. Lakukan intubasi sesudah pemberian succinicolin dengan pipa endotrakea yang lebih kecil, terutama pada preeklamsi. Kemudian lakukan IPPV dengan pelumpuh otot. Jangan menggunakan eter atau halotan konsentrasi tinggi karena bisa menurunkan tonus uterin dan meningkatkan pendarahan. Opiat bisa diberikan sesudah tali pusat diklem. Kemudian siapkan dan berikan ergometrin atau oksitosin jika diminta oleh operator. Pada preeklamsi jangan diberi ergometrin karena bisa menyebabkan krisis hipertensi. Pendarahan selama operasi itu harus diganti dengan infusan yang cukup, kalau perlu transfusi darah. Kemudian jika kondisi ibu baik, anestetis boleh membantu resusitasi bayi. Akan tetapi jika dua-duanya kritis, utamakan ibu. Selalu dicoba untuk memberi pelatihan asisten pada kasus seperti ini. Pada akhir anestesi harus diingat bahwa ibu tetap dalam keadaan lambung penuh dan lakukan ekstubasi pada posisi lateral. Bisa ditarik kesimpulan ya, di negara berkembang mortalitas maternal itu sangat tinggi dan peningkatan tim kerja serta saling pengertian antara anestetis dan obstetrician itu dibutuhkan untuk meningkatkan hasil maternal dan neonatal. Tahap pertama untuk mengurangi mortalitas harus diperhatikan pada kondisi fasilitas anestesi terbatas supaya anestesi berjalan aman. Perlu dilakukan pelatihan staf yang intensif, tersedia peralatan yang diperlukan, obat-obat dan protokol yang relevan. Bila tidak ada kontraindikasi, anestesi spinal dosis tunggal adalah teknik pilihan untuk seksio sesarea.